datang di podcast The One and Only. Kenapa nama YouTube-nya The One and Only? Ya karena kita cuma mau buat podcast satu kali ini aja guys. Sebelum itu kenalin dulu nih, aku Vivit Setiawati. Teman-teman boleh sapa aku Vivit. Tentunya aku di sini nggak akan sendiri karena podcast itu kan nggak mungkin ya bisa sendiri. Jadi aku bakal ajak nih teman-teman aku sekaligus sebagai bintang tamu kita biar podcast ini tuh makin seru gitu, ya nggak? Yuk langsung aja kita panggil ini dia teman-teman aku. Halo guys, gimana nih kabarnya? Yang tidak Oke, sebelum kita mulai ke podcast nih, baiknya kita kenal dulu gak sih biar penonton itu kenal gitu loh sama kita-kita. Karena kan seperti kata pepatah, tak kenal maka tak jadian. Kali itu kalau udah kenal boleh jadian. Oke, boleh kenalan dulu masing-masing. Perkenalkan, nama saya Tika. Nama saya Vita. Nama saya Via. Saya Dia. Nah, di podcast kali ini nih kita bakal bahas mengenai ilmu kalam bi'ila khulafaur rasyidin. Gimana nih? Seru nggak? Nggak berat gitu pembahasannya ya. Gimana tuh? Wow, gimana ya? Tenang guys, tenang. Podcast kali ini tuh bakal santai. Santainya nih aku udah siapin tuh sambil sama Eda. Iya, kalian bisa ngobrol-ngobrol sambil minum ini. Boleh di-endorse. Oke, sambil minum kita back to the topic ya guys. Sebelum kita bahas lebih jauh mengenai apa sih itu ilmu kalam di era Khulafaur Rasyidin, kita bahas dulu ilmu kalamnya dulu ya. Jadi ilmu kalam itu suatu cabang keilmuan dalam Islam yang berkaitan sama rasionalitas, argumen, dan juga pemahaman tentang Allah dan ajaran agama. Kalau ngomongin soal ilmu kalam nih, nggak bakal jauh-jauh dari eranya Khulafaur Rasyidin, iya nggak sih? Benar. Ya benar banget sih ya itu. Karena emang kan awal mula adanya ilmu kalam itu pada era Khulafaur Rasyidin kan ya. Dan ilmu kalam di era ini lebih menitik beratkan kepada masalah amalia. Iya, tapi Ton, pada masa itu tuh ada munculnya itu loh, apa tuh? Permasalahan keyakinan di mana itu tuh berhubungan sama politik. Nah, itu tuh terjadi pada saat pembunuhannya Utsman bin Affan. Nah, itu tuh dikenal sama namanya fitnah kubro atau fitnah besar. Ya, perpecahan itu kan dilatar belakangi sama kepentingan masing-masing kan. Masing-masing kelompok. Iya benar. Yang mengarah pada pembunuhan Utsman bin Affan. Nah, setelah Utsman bin Affan meninggal, ia digantikan oleh Ali bin Abi Thalib. Kekhalifahan Ali bin Abi Thalib itu malah Islam gimana? Tapi pecah gitu ya. Pecah. Sampai munculnya ilmu kalam. Iya bener sih, soalnya pada masa Ali bin Abi Thalib tuh sampai ada golongan yang pro dan kontra gitu terhadap kekhalifahannya Ali bin Abi Thalib. Iya benar, itu tuh golongan itu kan kelompok Syiah sama kelompok Khawarij. Iya benar. Nah, untuk kelompok yang mendukung atau yang pro sama kekhalifahan Ali bin Abi Thalib tuh disebut kelompok Syiah. Sedangkan kalau kelompok yang menentang atau yang kontra tuh disebut kelompok Khawarij. Nah, pada akhirnya gara-gara munculnya dua kelompok itu tuh mulai tumbuh juga aliran-aliran yang lain selain dua kelompok yang tadi. Bisa tuh ada aliran Murji'ah, Jabariyah, habis itu dan aliran-aliran yang lain. Oh banyak juga ya. Iya. Kenapa ya bisa gitu ya? Padahal bin Abi Thalib itu gimana ya? Contoh-contoh khalifah yang bagus itu, dia itu menantu Rasul, rajin ibadah gitu. Iya kenapa ya? Loh, justru karena ketokohannya itu gak sih yang jadi problem? Iya. Kenapa bisa gitu? Karena kan gini ya, Ali bin Abi Thalib itu pada masa kekhalifahannya Utsman, yaitu simpati sama yang protes kebijakannya Utsman. Makanya Ali bin Abi Thalib itu banyak yang nggak suka, berpikiran buruk karena pikirnya, wah kayaknya Ali ini itu deh mendukung rencana pembunuhannya Utsman ya.
Oh, jadi tuh ilmu kalam nih ya bener-bener muncul tuh sebenarnya pada masa Khalifah Ali bin Abi Thalib gak sih? Iya. Nah, soalnya waktu itu tuh kayaknya ada peristiwa tahrim atau arbitrase gitu loh antara Ali bin Abi Thalib sama Muawiyah bin Abu Sufyan. Nah, pada masa itu tuh banyak muncul argumen-argumen dan diselesaikan dengan arbitrase. Nah, arbitrase itu yang bikin adanya ilmu kalam. Ah, iya bener. Itu kan pada masa arbitrase ini tuh mulai lahirnya 3 aliran ilmu kalam. Yang pertama tuh aliran Khawarij yang beranggapan bahwa orang yang sudah melakukan dosa besar itu udah dianggap murtad atau udah keluar dari ajaran agama Islam. Aliran kedua yaitu aliran Murji'ah yang dimana anggapan dari aliran ini tuh bertolak belakang dengan aliran Khawarij. Jadi aliran ini beranggapan kalau orang yang udah berbuat dosa besar itu ya tetap mukmin atau tetap Islam. Dan aliran yang terakhir itu aliran Mu'tazilah, di mana tuh aliran ini juga berpendapat kalau seseorang yang udah melakukan dosa besar itu ya tetap Islam, jadi bukan kafir. Setelah itu ada lagi aliran Qadariyah yang beranggapan bahwa manusia memiliki kehendak bebas dan kebebasan menentukan perbuatannya. Juga aliran Jabariyah yang beranggapan sebaliknya. Mereka menganggap bahwa manusia itu ibaratnya hanya Wayang ya? yang atau dalam kata lain tidak memiliki kehendak bebas. Oh gitu, jadi diatur gitu. Iya. Oke, kita balik lagi nih ke periode Khulafaur Rasyidin. Dia ini kan mencakup ada 4 khalifah ya. Yang pertama itu ada Abu Bakar, yang kedua Umar, ketiga Utsman, dan yang terakhir itu ada Ali. Di mana periode ini tuh sangat penting dalam Islam karena ya ketika waktu itu tuh perkembangan Islam tuh benar-benar melesat gitu loh. Nah, gimana kalau kita bedah nih, kita bahas satu persatu. Menarik gak? Boleh menarik. Ya, khalifah yang pertama itu kan ada Abu Bakar As-Siddiq ya. Iya. Banyak dari orang muslim yang percaya kalau Abu Bakar itu bisa melanjutkan dakwahnya Rasulullah karena memang dia itu sahabat dekatnya Rasulullah kan. Tapi jadi Abu Bakar itu apa ya perjuangannya dakwahnya itu benar-benar yang berat banget gitu loh. Harus ngebendung pemberontakan dari suku-suku Arab itu sendiri sama nyatetin wilayah-wilayah yang emang banyak terjadi kekacauan di sana. Ah iya bener banget tuh dia. Abu Bakar As-Siddiq tuh memiliki tantangan yang paling berat, yang terbesarnya itu waktu ada perang Murtad Ya, itu. itu besar. Iya, jadi itu karena Nabi Muhammad udah meninggal dunia, sehingga banyak suku bangsa Arab tuh yang mencoba untuk lock out dari Islam. Intinya tuh keluar dari Islam karena mereka menganggap ya ajaran Islam itu bakalan berhenti setelah Nabi Muhammad meninggal. Padahal kan aslinya bakalan terus ada sampai hari kiamat. Iya, Nah, tapi kerennya lagi tuh Abu Bakar bisa loh mengatasi pemberontakan ini dan berhasil untuk menyatukan kembali pemerintahan Islam pada saat itu. Keren banget sih. Kompleks banget gak sih? Dan itu ya, beliau ini pernah memerintahkan buat ngumpulin ayat-ayat Al-Quran gitu. Karena kita sebagai pedoman kita saat Masya Allah banget gak sih? Seorang khalifah kita Abu Bakar As-Siddiq, perjuangannya benar-benar keren banget. Banget kayak gitu kan. Nah, di mana ini beliau ini jadi khalifah. Terus setelah itu ada Khalifah Umar nih guys. Selanjutnya beliau ini merupakan pengganti dari Khalifah Abu Bakar. Ya. Dia tuh punya segudang prestasi, mau tahu nggak? Mau? Cari Google aja. Nggak bahaya, Pak. No, nggak bahaya saya. Oh, boleh kita Google itu. Jadi pertama-tama ya, Umar itu berhasil melebarkan wilayah Islam dengan penaklukan besar loh, kayak Mesir, Persia, sama wilayah Romawi Timur. Jadi beliau ini yang nyetir Islamnya ya. aku nggak tahu bahasanya itu susah. Oke, sistem administrasi yang lebih tertata. Dia juga ngebagi wilayah jadi provinsi, ada gubernurnya gitu. Juga bikin Baitul Mal. Semacam khas negara buat kepentingan umum gitu. Kasih. Tahu nggak sih, dan Umar itu dianggap sebagai pemimpin yang adil banget loh guys.
Kalian mau tahu nggak kenapa? Kenapa? Karena ya beliau itu dulu itu selalu memastikan setiap hak individu dan kelompoknya. Untuk kelompok baik yang muslim maupun yang non muslim. Jadi bukan hanya muslim aja yang diberikan hak perlindungan oleh pemerintah. Jadi non muslim juga bakalan dapat gitu. Dan sayang gitu, wownya lagi nih. Boleh tahu ya? Punya kontribusi yang besar banget bagi peradaban Islam. Kalian masih ingat gak sih tentang kalender Hijriah yang dari Nabi Muhammad? Oh iya nontonnya sampai sekarang ya. Dari idenya Umar bin Khattab. Seperti itu. Benar. Lo kenapa Umar bisa berhenti jadi khalifah ya? Padahal terkenal kuat sih. Kenapa ya? Itu tuh toh karena Umar itu diserang sama budak yang murtad itu loh. Udah murtad. Benar ya. Wah, namanya itu ya Abu Lu'lu'ah. Nah, ingat gua ya Abu Lu. Nah, iya, oke. Iya, dan wafatnya Umar ini kan itu tuh banyak banget luka-luka yang ada di badan. Ya Allah. Diapain sih ya? Wah, berarti emang bener-bener ya guys ya. Oh ya. Belagu banget. Bener-bener belagu. Nah kan setelah itu nih setelah wafatnya Umar tuh diganti sama Utsman. Nah pas Utsman ini juga banyak konflik loh guys. Apa itu? Tapi walaupun banyak konflik di sini tuh Islam merajalela pada saat masa Utsman ini. Berarti balance ya? Iya, balance. Seperti kita anak angkatan aja. Iya. Harus balance. A few moments later. Kenapa bisa gitu ya? Tapi Ya karena kalau nggak salah dengar itu Utsman bisa meletakkan wilayah Islam gitu. Setelah itu beliau rajin ibadah. Langsung apa lagi ya? Ya kenapa tuh? terus kan Abu Bakar As-Siddiq buat Menyusun Al-Quran. Iya, Oh diususnya Ya banget. Nah kan itu tuh dulu tuh ada beberapa orang yang emang dia tuh hafal Al-Quran gitu. Tapi karena perbedaan bahasa ini tuh bahasa ini jadi buat mereka bisa membuat perbedaan pandangan kita. Makanya Utsman bin Affan tuh akhirnya memutuskan untuk membuat salinan Al-Quran ini dan dikirim ke seluruh wilayah Islam. Yang kayak alasannya tuh biar pandangan ya. Anda salah. Tapi banyak kritik sih yang masuk buat Utsman. Bahkan termasuk sahabat-sahabat Nabi, mereka ini beranggapan Utsman gak adil. Kenapa? Dalam hal memberikan hak sama posisi. Ini tuh yang bikin masalah sampai akhirnya ada pemberontakan. Pemberontakan itu kayak ya dikenal sebagai pemberontakan kaum Khawarij yang akhirnya yang Utsman itu ya 656 Masehi. Apa-apa dibunuh ya, benar-benar deh nggak pakai hati nurani ya mainnya bisa yang Oke, next guys, kan habis Utsman nih. Ada lagi masa pemerintahan Ali bin Abi Thalib. Di sini tuh benar-benar rumitnya dan juga puncaknya ilmu kalam. ya benar. Ya, Ali itu kan keponakannya Nabi Muhammad ya, sekaligus juga jadi menantunya karena menikah sama putri namanya itu Fatimah. Masya Allah. Nah sebenarnya tuh Ali tuh pada waktu Khalifah Abu Bakar As-Siddiq tuh beliau mendukung sebenarnya, tapi emang ya nggak belak-belakan gitu. Nah selanjutnya pada masa Khalifahnya Umar bin Khattab tuh Ali bin Abi Thalib ini aktif dalam bidang kemiliteran, bahkan beliau pun ikut dalam penaklukan Persia. Jadi reputasi Ali bin Abi Thalib dalam bidang militer tuh bagus banget, bahkan sampai bahkan sampai dipanggil prajurit yang handal. Nah pada kekhalifahan Utsman itu ketegangannya Muncul ya. Kenapa? Namanya kelompok Syiah Ali, ya nggak sih? Iya. Dia nggak puas sama pemerintahannya Utsman. Bener sih, dan itu yang bikin Utsman tuh dibunuh waktu itu. Oh, jadi alasannya dibunuh waktu itu karena emang nggak sama pemerintahannya. Iya bener. Nah kan abis itu Ali kan yang jadi khalifah keempat nih. Pimpinannya Ali ini penuh banget sama konflik. Kayak adanya perang Jamal yang melawan pasukan pimpinan Asia. Terus ada Tolha sama Zubair
tapi Ali menang di sini. Cuman walaupun dia menang tetap masih ada pemberontakan lagi guys. Nah itu tuh yang disebut dengan pemberontakan Khawarij yang anggap kalau Ali itu salah ya karena pembunuhannya Utsman tadi. Orang-orang tuh beranggapan bahwa Ali lah yang nyebabin Utsman itu dibunuh. Iya. Berakhirnya kepemimpinan Ali ini tragis juga loh, beliau dibunuh. Iya bener sih, parah nggak sih? Lagi beribadah di masjid lagi. Selang beberapa harinya itu kemudian Ali itu meninggal. Ya ampun. Padahal itu Sosok yang dihormati banyak orang ya. Tapi ya karena peran kepemimpinannya itu tadi jadi subjek berdebat sama konflik yang berlarut-larut dalam sejarahnya. Sayang banget nggak sih? Ya bener. Oke guys, kita next ke beberapa peristiwa pada masa ilmu kalam di era Khulafaur Rasyidin nih, yang akhirnya melahirkan ilmu kalam itu sendiri. Jadi seperti yang udah kita singgung nih tadi waktu awal-awal, kalian ingat nggak yang waktu peristiwa Tahim atau arbitrase antara Ali bin Abi Thalib dan Muawiyah bin Abu Sufyan? iya ingat banget itu. Yap, bener banget. Persatuannya politik itu tuh tidak hanya memecah belah Islam dalam pemerintahan ya, namun juga geser ke penafsiran teks agama yang melahirkan disiplin ilmu kalam. Peristiwa Tahim ini sebenarnya perundingan antara Ali dan Muawiyah kan? Iya benar. Katakan bahwa perang Siffin ini gimana ya? Menjadi apa? Pemicu peristiwa Tahim ya? Gitu. Iya kah kayak gitu? Masa sih? Terus perang Siffin ini kenapa bisa terjadi? Ini kan waktu pada masa kepemimpinan Ali bin Abi Thalib kan? Iya benar. Apa karena kematian Utsman bin Affan? Iya benar banget, itu penyebab konflik dari perang Siffin ini tersendiri itu karena emang pembunuhan yang terjadi sama Khalifah Utsman bin Affan oleh pemberontak yang ada di Mesir. Nah setelah itu digantikan oleh Ali bin Abi Thalib yang merupakan sepupu dan menantunya Nabi Muhammad yang diangkat menjadi khalifah kan setelah Utsman. Namun kan pada saat pengangkatannya Ali itu sebelum penyelesaian kasus pembunuhannya Utsman itu ya. Iya. Nah, ini tentang sama beberapa pihak. Salah satunya itu ada Muawiyah 1. Muawiyah 1 ini tuh sebenarnya sepupunya Utsman sendiri dan seorang gubernur syariah sekaligus juga sama-sama sama Utsman itu berasal dari satu tempat yang sama, dari Bani Umayyah. Dan Muawiyah 1 ini menolak membaiat Ali, soalnya Ali itu gagal menemukan pembunuhnya Utsman itu sendiri. Jadi karena Muawiyah 1 merupakan kerabat dari Utsman dan sebagai kepala baru Bani Umayyah, tugasnya sebagai pemimpin bangsa Arab adalah membalaskan dendam dari kematiannya si Utsman itu. Iya beliau. Jadinya yang menyerang duluan itu pasukan Muawiyah 1 ya. Iya benar. Tapi nggak mungkin nggak sih guys kalau misalkan Ali yang menyerang duluan, secara kan beliau ini kan dekat banget sama Nabi dan sahabat Nabi. Bahkan Nabi pun meminta buat seluruh umat, baik itu Islam atau enggak, itu kan buat jadi satu. Semuanya buat damai gitu. Jadi kayak yang nggak masuk akal aja gitu. Iya benar sih. Iya gitu ya Fit ya. Tapi sebelum perang Siffin terjadi, Ali sudah sering mengutus utusan kepada Muawiyah untuk berdamai membait Ali demi kepentingan Islam dan persatuan umat muslim. Namun selalu saja utusan yang diutus Ali tidak menghasilkan Apa ya? karena jika ingin didukung sama semua pelabuh ya harus Dia harus nemuin pembunuhan Utsman itu ya. Nah oke. Agak sulit ya. Sulit sekali ya. Tapi emang harus dicari gak sih pelakunya siapa, benar tidak menimbulkan kefitnahan ya benar. Iya kan. Awalnya kan emang Ali kan nggak mau berperang, tapi ya karena situasinya yang udah mulai mendesak nih, ya mau nggak mau riban, ya udah Ali bin Abi Thalib ya mau nggak mau bersiap-siap menyiapkan pasukannya karena takutnya kan tiba-tiba diserang kan sama pasukan Muawiyah itu. Nggak salah pasukan Ali itu 50.000. Go, Ya, it's amazing. Banyak juga ya. Tapi kalau nggak salah itu pasukan Muawiyah itu udah nyiapin lebih banyak lagi loh pasukannya. Pasukannya malahan itu. apa ya? Keren banget sih ya. Muawiyah udah mempersiapkan 120.000 pasukan gitu. Wow. Intinya Muawiyah mempersiapkan kekuatan yang lebih besar
dan cepat buat menempati posisi itu yang strategis di seberang desa Siffin itu, sementara bermarkas di Alinya yang bermarkas di Siffin gak sih? iya Iya bener-bener. Tapi bukannya ya guys, Ali pada saat itu juga nggak pengen perang kan kayak yang dibilang tadi. Iya. Beliau itu kan masih pengen menyelesaikan masalah dengan jalan perundingan secara damai dan beliau itu mengutus 3 juru runding. Iya benar-benar. iya benar, tapi kan Muawiyah ya lagi-lagi itu kan Enak kepala. Iya benar banget sih. Muawiyah kan nggak mau damai ataupun mau kompromi sama Ali kan nggak mau ya, gengsi. Bisa Erkonya. Iya benar. Ya, ya udah karena yang Muawiyah nggak mau diajak berdamai pada tahun 657 Masehi perang Siffin dimulai tuh. Iya deh. Iya. Dapat nih 3 hari 3 hari. 3 hari kapan aja tuh? sama 27 apa 26 sampai 28 Juli. Tapi walaupun cuma 3 hari itu menimbulkan banyak banget korban jiwanya. Ya pasti sih, pasti nggak bakal sedikit korbannya. Terus akhirnya siapa yang menangin di perang Siffin itu? Pastinya Ali nggak sih? Secara Ali kan sahabat Nabi, kuat, ya nggak? Bener. Awalnya tuh ya awalnya tuh unggul dari pihak Muawiyahnya tuh, karena kan emang dilihat dari jumlah pasukannya yang lebih banyak. Tapi karena emang dari pasukannya Ali punya semangat tinggi, yang ingin menang juga nih, dan dibantu sama Allah, jadinya kemenangan Muawiyah ini dapat dipukul mundur sama pasukannya Ali. Jadi Ali tuh hampir menang sebenarnya di perang Siffin ini. Tapi nggak jadi menang kan karena ada itu kan lirik banget. Pasti ada beberapa strategi selalu nggak sih? Pihak Muawiyah itu mulai terdesak nih dari perlawannya Ali sebenarnya. Tapi itu kan akhirnya itu memutuskan berdamai. Katakan mau kalah itu kan. Karena apa? Dari pihaknya Ali itu mengacungkan tuh Al-Quran. apa itu namanya tombak yang di atasnya itu ada Al-Qur'annya. Ada tuh. Kan mempunyai arti bahwa itu ngajak damai dengan gue Pakai Al-Quran gitu ya. Iya. Benar. Oh, yang ngusulin akhirnya buat berdamai itu siapa? Kan awalnya Muawiyah tuh bener-bener kayak kekeh kan, kayak yang kita bilang tadi bener-bener keras kepala nggak mau damai. Itu siapa tuh? musuhin dong nggak salah tuh Amr bin As Siapa tuh? panglima perang ya Muawiyah. Dari Muawiyah ya. Tapi dia juga seorang diplomat yang cukup terkenal nggak sih kayaknya? Iya sih waktu itu kayaknya. Dia tuh udah tahu gitu kalau dia cuma ditipu muslihatnya Muawiyah. Iya, perundingan ini tuh hanya perundingan politik. Kayak taktik gitu ya? Iya, namun karena didesak oleh pasukannya itu, Raja Ali menerima tawarannya, ya udah pasrah. Nah, cara tadi tuh yang mengacungkan Al-Quran di ujung tombaknya, inilah yang kemudian dikenal dengan istilah perundingan damai ini berlangsung pada bulan Ramadan 34 Hijriah. Setiap pihak menunjuk wakil yang akan menjadi hakim. Dalam perundingannya itu, dari buku yang aku baca judulnya The Great kayaknya The Great atau The Great ya? The Great oleh Rizm Aizid ya. Pihak Muawiyah menunjuk Amr bin As itu yang sedang dari pihak Ali menuju Abu Musa siapa ya? Al-Asy'ari itu. Itu. Dan kedua hakim itu tuh punya watak yang sangat beda banget. Betul. Nah, bedanya dari mana tuh? Kalau Amr bin As itu ya dikenal itu pandai siasat, sementara Abu Musa itu orangnya tuh lempeng aja nih, lurus. Terus gimana? Juga mengutamakan kedamaian. Iya, terus gimana tuh? Seru banget gak sih ini kayaknya? Ya udah, dengan berjalannya waktu kedua belah pihak nih telah memiliki hasil akhir kan, karena udah diskusi tadi, dan mereka sepakat untuk mencopot kedua pemimpin dari jabatannya. Umar yang dicopot dari kekhalifahan dan si Muawiyahnya ini juga dicopot dari pemimpin tadi Bani Umayyah. Pada saat Abu Musa tuh karena pada dasarnya udah tahu, karena Ali bin Abi Thalib itu juga udah setuju gitu loh untuk dicabut dari masa
kekhalifahan karena agar umat Islamnya juga kembali bersatu. Iya, jadinya Khalifah Ali bin Abi Thalib menghendaki agar umat Islam itu ya lebih baik memilih pemimpinnya itu secara demokratis. Karena memang Abu Musa ini rendah hati kali ya. Iya benar banget sih. Baik banget kali ya. Beliau menyuruh Amr bin As untuk mengumumkan hasil perundingan takdirnya. Tapi ya bukannya seuzon loh. Oh yakin ya. Kalau aku kok nggak yakin ya sama Amr bin As. Kenapa? Ya udah seuzon aja gitu loh. Tapi bener loh, Amr bin As itu malah memanfaatkan ketulusannya Abu Musa. Kan Karena emang gini ya, berharap sama manusia itu bikin sakit hati. makanya kalau berharap itu hanya dengan yang maha. Iya, benar-benar. Hasil dari tahkim itu kan udah diumumin ya. Ya. Amr yang tadinya setuju untuk menurunkan Muawiyah, itu dari kepemimpinannya malah menetapkan Muawiyah sebagai khalifah. Aduh. Ya kan bener. Emang agak-agak sih ya. Tapi sebenarnya nih guys, peristiwa Tahim ini nggak menyelesaikan peperangan, justru malah malah menghasilkan tuh 3 aliran itu loh. Ya ada penduduk Irak tetap pada baiat mereka terhadap Ali, terus ada penduduk Syam membaiat Muawiyah, sedangkan kelompok ketiga tuh ada kaum Khawarij, kelompok Ali yang membelot lantaran tidak setuju dengan sikap Ali yang menyetujui hakim. Tidak setuju. Iya benar, keadaan ini menguntungkan Ali secara karena munculnya kelompok Khawarij menyebabkan tentang Tidak menguntungkan maksudnya. Iya, hal ini ya. Soalnya kan dia pemberontak nih sama Posisinya Muawiyah itu semakin kuat. Karena ya Khalifah Ali dan sahabatnya itu kan sebenarnya udah meluruskan masalahnya Khalifah Ali yang cerita. Akibat itu kan. Tapi kelompoknya masih kekeh. Ya, nggak mau dia bela atau berubah pandangnya sampai pada tahun ya 30-an 8 Hijriah itu mereka itu diperangi Ali setelah gagal berdialog tadi ya. Nah, banyak di antara mereka itu yang mati terbunuh. Kan kasihan ya. Sisanya banyak yang melarikan diri kabur gitu. Nah, setelah kejadian itu tuh kelompok Khawarij tadi itu malah terpecah menjadi banyak banget sampai 20-an kelompok. banyak. Terus pada 39 Hijriah, dan si siapa di Ali dan Muawiyah itu sepakat menghentikan peperangan. Syaratnya Muawiyah menguasai wilayah Suriah tanpa campur tangan siapa Amirul siapa itulah ya. Mimpinnya kan emang ya Muawiyah tuh licik, ada aja gitu loh caranya. Yang dipikirin tuh kekuasaan. Terus peristiwa Khawarij ini melakukan apa setelah diperangi sama Ali? Pada sekitar 40 Hijriah itu 3 orang Khawarij dikirim untuk membunuh Muawiyah, Khalifah Ali bin Abi Thalib dan Amr bin As, tapi gagal. Yang kedua 2 orang gagal. Yang gagal tuh Muawiyah sama Amr bin As, itu gagal dibunuh. Yang berhasil dibunuh itu cuma Khalifah Ali bin Abi Thalib pada kisaran umur 62 atau 63 tahun lah. Nah, pelakunya ini ya tadi kelompok Khawarij yang bernama Abdullah Muljam. Ya, terus habis itu ia mukul si Abdurrahman itu tadi, itu memukul kepalanya Ali bin Abi Thalib tadi dengan pedang yang dikasih racun gitu waktu sholat di Masjid Agung Kufah. Tauku ya, setelah Ali meninggal dunia itu beliau digantikan sama anaknya. Nah, anaknya itu namanya Hasan selama beberapa bulan. Cuman tuh Hasan itu kurang punya power gitu loh guys. Sementara kelompok Muawiyah itu semakin memperkuat diri. Nah, maka karena itu Hasan akhirnya menyetujui untuk adanya perjanjian damai. Tapi tuh aku lupa guys, perjanjian damai itu hasilnya apa, kurang lebih tuh kayak gimana gitu. Aku agak lupa isinya tuh. Hasil perjanjiannya itu kan bahwa umat Islam itu akhirnya bersatu kembali sama kepemimpinannya politik di bawahnya Muawiyah bin Abi Sufyan. Tadi di sisi lain perjanjian itu tuh juga menyebabkan Muawiyah menjadi penguasa absolut dalam Islam. Iya, tahun persatuan ini tuh dikenal dalam sejarah sebagai tahun jamaah atau jamaah gitu. Jadi dengan demikian berakhirlah masa Khulafaur Rasyidin dan dimulailah kekuasaan Bani Umayyah dalam sejarah politik Islam. Jadi Khulafaur Rasyidin udah gugur, udah selesai. Wih, panjang juga ternyata ya guys. Sejarah Khulafaur Rasyidin ini Masya Allah banget gak sih?
tapi buat otak saya semakin panas dan pusing ya. Oke, udah guys. Daripada bikin tambah pusing, kita udahin aja ya nggak sih. Karena pembahasan podcast kita ini udah selesai. Jadi makasih loh buat teman-teman semuanya yang udah mau luangin waktunya buat datang. Kasih banget guys. Iya. Kapan-kapan bisa lah datang ke sini loh. Kan tempatnya one and only. Ini aja. Apa kita mau bikin? Tidak. Pertama dan terakhir. Nah gitu, makasih ya teman-teman semua. Semoga apa yang kita bahas nih kali ini itu bermanfaat buat kita semua. Amin. Jangan lupa Like, comment, dan subscribe.